Ya, pemimpin puja yang saya hormati, ya, Bapak Ibu upasaka upasika sekalian, ya, selamat sore semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, kembali pada kesempatan sore hari ini, ya, kita bersama-sama berkumpul untuk melakukan satu bentuk kebajikan yang diawali tadi Anda sudah melafalkan beberapa parita suci, kemudian juga telah melakukan meditasi, dan sekarang mendengarkan Dhammadesana. Ini semua merupakan bentuk rangkaian dari cara kita untuk melakukan atau memupuk berbagai bentuk kebajikan, yang dimana dengan kita melakukan perbuatan baik inilah segala bentuk pengharapan yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan, dan kebahagiaan baik di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang itu akan bisa kita peroleh. Bapak Ibu upasaka upasika sekalian, sesuai dengan tema ataupun apa yang mungkin sudah diketahui, bahwa pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit melihat berkaitan dengan satu topik, yaitu berkaitan dengan melihat anicca dalam kehidupan sehari-hari. Satu topik yang sudah sangat sering kita dengar, bahkan saya yakin semua umat Buddha tahu apa itu anicca. Apa itu anicca? Ketidakkekalan. Tetapi pertanyaannya, apakah pengetahuan kita perihal tentang anicca ini bisa kita implementasikan dalam keseharian? Atau sejauh kita tahu perihal ada yang disebut sebagai anicca, sejauh mana pengetahuan ini bisa merubah cara kita berpikir? Atau dalam hal ini juga merubah cara kita melihat pengalaman yang kita dapatkan. Pengetahuan yang dasar seperti di waktu-waktu lalu, saya juga sudah pernah membahas perihal tentang 8 kondisi duniawi, lalu membahas juga perihal tentang hukum kama, dan pada saat ini membahas tentang anicca. Pengetahuan ini merupakan hal yang mendasar, yang bahkan kita semua sudah ketahui sejak dulu. Tetapi setelah saya melihat, meskipun ini adalah pengetahuan yang mendasar, namun kita tidak bisa sepenuhnya untuk bagaimana menjadikan pengetahuan ini sebagai pedoman untuk kita menjalani kehidupan ini. Atau secara sederhananya kita menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan kualitas dari kehidupan kita, untuk meningkatkan kebahagiaan kita, untuk meningkatkan ketenangan kita, dan pada akhirnya pengetahuan ini bisa kita jadikan sebagai landasan untuk bisa keluar dari siklus kelahiran dan kematian ini. Oleh karena itu sangat penting, meskipun ini adalah pengetahuan yang mendasar, tetapi apabila kita mampu untuk memahaminya dengan benar, terlebih mampu untuk menerapkannya di dalam keseharian, pengetahuan ini akan sangat bermanfaat bagi kita yang tahu dan meyakini perihal tentang apa yang sudah kita ketahui. Anicca merupakan salah satu dari karakteristik
atau corak dari kehidupan. Kita tahu ada 3 corak yang terus senantiasa mencengkram kehidupan ini, yaitu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Anicca ini merupakan salah satu karakteristik yang dikatakan sebagai perubahan atau segala sesuatu yang berkondisi, yang muncul karena suatu sebab, itu wajar mengalami perubahan, akan mengalami perubahan. Pengetahuan kita perihal tentang segala sesuatu akan wajar mengalami perubahan, ini seharusnya membentuk satu pemahaman di dalam diri kita bahwa tidak seharusnya kita melekati segala sesuatu yang kita rasakan atau segala sesuatu yang kita kenali melalui keenam indera kita. Ketika kita melekati berbagai bentuk pengalaman ataupun tidak bijak dalam menyikapi berbagai bentuk penerimaan melalui keenam indera ini, maka pemahaman tentang anicca itu sejatinya belum kita bisa munculkan, belum bisa kita terapkan di dalam melihat segala realitas yang kita dapatkan. Seseorang yang melekati apapun bentuk pengalaman atau apapun yang didapatkan melalui keenam inderanya, itu menandakan bahwa pemahaman kita perihal tentang anicca itu belum cukup kuat. Kita bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak hal yang menjadi objek dari kemelekatan kita. Kita melekat terhadap harta benda, melekat terhadap apa yang kita anggap sebagai milik, melekat apa yang kita anggap sebagai diri, melekati pandangan-pandangan, keyakinan, ataupun kepercayaan-kepercayaan, melekati apa yang sudah Anda yakini sebagai sebab dari kebahagiaan, kemudian melekati segala sesuatu yang sebenarnya itu akan mengalami perubahan. Nah, kemelekatan ini merupakan satu bentuk manifestasi dari ketidakmampuan kita melihat realita itu sebagaimana adanya. Atau dalam hal ini sering disebut sebagai yata bhuta jnana dasana. Melihat realitas sebagaimana adanya dengan pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Seseorang yang mampu melihat akan karakteristik dari perubahan dari anicca, maka dia tidak akan pernah menaruh kemelekatan terhadap apapun itu. Dia tidak akan melekati harta bendanya, atau dia tidak akan melekati kesan utama atau kesan pertama ketika misalkan bertemu dengan seseorang, atau ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan apapun itu. Kita dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah untuk memberikan label kepada sesuatu. Nah, sebagai contohnya, ketika Anda melihat orang yang baru pertama kali Anda lihat, dan ketika Anda melihat orang itu kesannya tidak baik. Mungkin ketika melihatnya dia cemberut, atau dia marah-marah, atau mukanya mungkin menjengkelkan. Nah, ketika melihat orang itu, Anda memberikan label kepada individu itu sebagai orang yang tidak baik, atau sebagai orang yang rasanya tidak enak kalau diajak sebagai atau tidak dijadikan sebagai teman, sebagai sahabat. Nah, label itu kemudian Anda bawa secara terus-menerus hingga suatu saat, entah 1 tahun, 2 tahun, Anda menemui orang itu lagi, meskipun dia menyapa Anda dengan senyuman, tetapi karena label yang pertama yang sudah Anda buat dia adalah orang yang tidak menyenangkan, maka Anda menjadikan
pengalaman pertama itu untuk menilai individu baru yang Anda temui. Nah, ini adalah contoh dari kemelekatan yang sederhana. Kemelekatan kita terhadap label-label tertentu yang kita taruh kepada pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Nah, ketika kita melakukan hal yang demikian, ya sejatinya kita belum mampu untuk menerapkan pemahaman tentang anicca. Meskipun kita sudah tahu perihal tentang anicca ini mungkin dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan hingga saat ini. Tetapi dalam hal yang sederhana seperti itu saja, kita tidak bisa melihat realita sebagaimana adanya. Padahal pada kenyataannya, setiap detik, setiap momen kita ini terus berubah. Atau dalam hal ini kita bisa melihat anicca itu pada diri kita sendiri, atau pada apa yang kita sebut sebagai diri, apa yang kita sebut sebagai aku. Maka dalam salah satu uraian, ya, Sang Buddha menyampaikan rupa anicca, wedana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, dan winyana anicca. Jadi rupa atau materi ini terus mengalami perubahan. Ini bisa kita lihat mulai dari sejak kita baru lahir hingga kita ada di saat ini. Sudah begitu banyak perubahan yang bisa kita lihat. Sudah begitu banyak perubahan yang bisa kita rasakan hanya melalui materi ini saja. Belum lagi melalui wedana, perasaan. Perasaan kita juga itu terus berubah. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita merasa tidak senang, atau ada kalanya kita merasa ya biasa-biasa saja. Dan perasaan-perasaan ini itu tidaklah kekal. Dalam setiap saat perasaan ini bisa berubah. Ini bisa kita lihat dari contohnya bayi saja yang baru lahir atau yang sudah bisa sedikit mengerti. Ketika dia menangis, misalkan bayi ini menangis, lalu kita berikan mainan, yang awalnya dia menangis menjadi tidak menangis. Bayi yang menangis ketika dihibur oleh orang tuanya, yang awalnya menangis bisa menjadi tertawa. Ini adalah bentuk dari perasaan yang terus berubah. Tangis itu merupakan bentuk dari ketidakenakan di dalam batin kita, atau penolakan kita perihal tentang sesuatu. Itu bisa menyebabkan timbulnya tangisan. Lalu ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan, perasaan senang itu muncul. Maka orang bisa tersenyum, orang bisa tertawa, atau merasakan hormon atau sensasi yang lain dari pengalaman yang menyenangkan itu. Begitu juga dengan sanya atau persepsi kita. Ketika saya mengatakan kelapa misalkan, dalam pikiran Anda ada tidak muncul bentukan seperti kelapa? Ada ya? Kalau saya mengatakan manusia, ada muncul bentukan di pikirannya manusia itu seperti apa? Nah, ini adalah bagian dari gambaran-gambaran batin kita yang terus berubah setiap saat. Bahkan ketika saya mengatakan ini dan itu, atau merangkai apa yang ingin saya katakan, ya sebelumnya saya sudah menggambarkannya di pikiran saya. Dan begitu cepatnya, sanya atau bentukan-bentukan pikiran itu berubah. Dan begitu juga dengan ya sangkara, bentukan-bentukan pikiran. Bentukan-bentukan pikiran kita juga terus berubah. Apalagi kesadaran kita. Yang dikatakan dalam sepersekian detik, kesadaran atau pikiran kita ini terus berproses. Nah, tetapi kita sebagai putu jana, orang yang biasa, tidak mampu ya, melihat ini dengan jelas. Sehingga kita terus terselimuti oleh kekeliruan atau pandangan-pandangan yang salah
pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa ada satu sosok yang kekal, ada diri yang kekal, yang solid. Tetapi sebenarnya ya semua ini berubah. Oleh karena itu ketika Anda mungkin disakiti oleh orang lain, seharusnya kita tidak menaruh kebencian terhadap orang itu. Seharusnya kita tidak menganggap orang itu sebagai orang yang buruk, mulai sejak dia menyakiti kita hingga nanti sampai dia meninggal. Karena pada sejatinya setiap orang itu bisa berubah. Bahkan saat ini orang menyakiti Anda, bisa jadi 1 detik kemudian dia bisa berubah. Entah menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang tambah jahat lagi. Tetapi yang ditekankan di sini adalah ada esensi dari perubahan. Perubahan itu ada. Dan dikatakan bahwa ada ataupun tidak adanya Sang Buddha, anicca atau hukum mengenai perubahan ini akan terus berjalan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai anicca ini mesti harus kita benar-benar pahami, harus benar-benar kita lihat dengan jelas, karena ini akan bisa meningkatkan ya kualitas kehidupan kita. Dalam banyak hal, kita seringkali menderita karena tidak mampu melihat perihal tentang adanya perubahan. Ketika kita tidak mampu melihat tentang perubahan, itu bisa menjadi sumber atau sebab dari penderitaan. Nah, contohnya, ketika Anda mungkin memiliki pas bunga misalkan. Ketika pas bunga yang awalnya solid, yang awalnya bagus, kemudian pas bunga itu jatuh dan hancur, ketika Anda tidak bisa menerima perubahan yang sederhana seperti itu, maka kita akan menderita. Tetapi kalau kita bisa memunculkan persepsi tentang ketidakkekalan, anicca sanya berkaitan dengan pas bunga itu, meskipun pas bunga itu jatuh dan hancur, ya kita tidak akan menjadi menderita. Karena kita tahu bahwa ya segala bentukan itu akan wajar mengalami perubahan. Yang bisa kita perbaiki di sini adalah cara kita untuk menyikapi peristiwa itu, atau cara kita untuk bagaimana supaya pas bunga itu tidak jatuh. Kita menaruhnya di tempat yang aman, kemudian kita menjaganya, kita menghindari dari getaran, dari senggolan dan lain sebagainya. Kemudian kalaupun kita tidak sengaja menjatuhkannya, kita harus memberikan reaksi dan respon yang bijak. Kalau kita menolak, kita menyambung pas bunga yang sudah hancur, itu pun tidak akan ada gunanya. Karena ketika pas bunga itu nanti diisi air, ya airnya akan mengalir, akan tidak bisa tertampung di dalam pas bunga itu. Maka dalam hal ini pemahaman tentang anicca ya sebenarnya bisa meningkatkan kualitas kebahagiaan kita. Ada begitu banyak penderitaan yang kita rasakan karena kita tidak mampu menerima perubahan. Dan ketika kita menerima perubahan, disitulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, anicca atau persepsi tentang anicca ini, pemahaman kita tentang anicca, hendaknya bisa kita jadikan sebagai ya satu sarana untuk bagaimana menyikapi segala bentuk pengalaman atau realita hidup yang kita dapatkan. Dalam banyak kesempatan, salah satunya di dalam Tilakkhana Dikata, ya di sana dikatakan bahwa seseorang yang melihat anicca, dia akan jemu terhadap penderitaan. Nah, jemu terhadap derita di sini artinya dia tidak ingin memiliki pancakanda lagi. Karena dia melihat anicca, perubahan, dia tidak ingin merawat apa yang disebut sebagai pancakanda atau 5 gugusan ini. Karena ketika kita merawat
pancakanda ini seperti apapun itu. Kita menggunakan uang yang banyak, kita menggunakan kosmetik yang kelas tinggi, kita menggunakan apapun yang kita peroleh di dunia ini untuk merawat pancakanda ini, untuk merawat diri ini. Suatu saat juga cepat atau lambat ini akan terus berubah. Ini akan terus mengalami perubahan. Sekuat apapun kita menjaga pancakanda ini. Nah, ketika kita mampu melihat ini, dikatakan seseorang akan mampu untuk jemu terhadap penderitaan atau tidak ingin merawat dari pancakanda ini lagi. Maka seseorang yang melihat anicca, dia juga akan bisa memunculkan ketidaktertarikan. Ketidaktertarikan terhadap apapun itu. Karena dia melihat ya bahwa pada ujungnya ini juga akan berubah. Tetapi sayangnya kita sebagai manusia ini tidak bisa melihat itu dengan jelas. Ya, mengapa demikian? Karena kita masih menggunakan konsep dalam menilai sesuatu. Kita masih menggunakan kesepakatan konvensional untuk menilai realita. Contoh hal yang sederhana saja, saat kita menyebut saya atau saat kita menyebut aku. Ada di antara Bapak Ibu yang ketika menyebut saya atau menyebut aku, di sana ada pemahaman atau kebijaksanaan yang muncul bahwa ini hanyalah pancakanda saja. Ada? Ketika berbicara sehari-hari, misalkan saya sedang makan, tetapi di dalam persepsinya itu muncul pemahaman bahwa oh ini hanyalah pancakanda saja. Ini hanyalah 4 gugusan saja yang sedang makan. Ada yang pernah memunculkan pandangan seperti itu? Belum ada? Nah, inilah pentingnya kita bagaimana di dalam keseharian itu sebisa mungkin kita bisa menutupi pemahaman kita perihal tentang konsep ini, tentang kebenaran konvensional ini. Karena dari kecil hingga saat ini kita lebih sering menggunakan pemahaman konvensional. Jadi kita tidak bisa melihat perubahan itu dengan jelas. Ketika saya mengatakan oh ini mic, ini mic, tetapi kita tidak melihat bahwa mic ini juga gabungan dari berbagai macam hal. Ada listriknya, kemudian ada tombolnya, kemudian ada kabelnya dan lain sebagainya. Tetapi karena kita menggunakan kesepakatan konvensional, akhirnya kita menganggap mic itu sebagai satu benda yang solid, yang kekal, yang tidak berubah. Nah, karena kita masih menggunakan pemahaman konvensional ini, maka penglihatan kita tentang perubahan atau tentang anicca ini akan sangat sulit untuk kita kembangkan. Nah, kita sebagai umat Buddha sepatutnya bisa menggunakan pengetahuan dan juga keyakinan kita perihal tentang ada perubahan ini untuk bagaimana melihat apapun bentuk pengalaman itu sebagaimana adanya. Jadi kita mencoba di dalam keseharian kita, ketika mengatakan aku, ketika mengatakan saya, cobalah lihat diri ini sebagai hanya sekedar 5 gugusan saja. Atau lihatlah diri ini sebagai 4 gugusan pembentuk saja. Ada tanah, ada air, ada api, ada udara. Cobalah untuk melihat itu dengan sebagaimana adanya. Nah, dengan kita mampu melihat ini sebagaimana adanya, disitulah nanti kita akan bisa memunculkan ketidaktertarikan terhadap apapun itu. Nah, dari ketidaktertarikan ini, inilah yang menjadi sebab munculnya dari atau ketidakmunculannya dari nafsu keinginan. Nah, ketika kita sudah tidak tertarik terhadap apapun itu, nafsu keinginan itu menjadi tidak muncul. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa nafsu keinginan atau tanha ini merupakan sumber atau sebab dari penderitaan.
Banyak sekali penderitaan yang kita dapatkan itu merupakan akibat karena tanha, nafsu keinginan. Hal yang paling sederhana, ketika apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, maka kita menderita. Ketika yang kita inginkan pun kita dapatkan, sebenarnya kita menderita juga. Karena di sana pasti akan ada kekhawatiran berkaitan dengan apa yang didapatkan. Oh, nanti apakah ini akan bisa saya nikmati atau tidak? Apakah ini bisa saya jaga atau tidak? Itu juga merupakan penderitaan. Tetapi karena kita menggunakan tadi pemahaman yang konvensional, maka kita menganggap oh ini merupakan sumber dan sebab dari kebahagiaan saya. Padahal pada realitanya segala sesuatu yang berubah, segala sesuatu yang berkondisi itu merupakan duka, penderitaan. Nah, oleh karena itu penglihatan kita tentang anicca ini akan membawa kepada berbagai bentuk pemahaman-pemahaman yang lain. Dan berawal dari pemahaman kita tentang anicca ini, kita akan bisa membangkitkan tadi ketidaktertarikan terhadap apapun itu. Dari ketidaktertarikan ini kemudian muncullah ketidakinginan terhadap apapun itu. Nah, dari tidak adanya nafsu keinginan ini muncullah pembebasan batin, yang dimana ketika disinggung oleh hal-hal duniawi, batin kita tidak akan tergoyahkan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita tidak akan menjadi terlalu puas terhadap kebahagiaan itu. Karena kita tahu di balik dari kebahagiaan itu suatu saat kebahagiaan ini juga akan berubah. Ketika kita mengalami penderitaan juga sama, bahwa penderitaan, kesusahan yang kita alami ini juga tidak kekal. Cepat atau lambat penderitaan ini juga akan berakhir. Nah, kita sebagai orang yang awam, seringkali ketika mendapatkan kesusahan ataupun kebahagiaan, kita merasa bahwa penderitaan ini tidak akan ada ujungnya. Penderitaan ini tidak akan ada habisnya. Saya tidak akan mampu melewati penderitaan ini. Tetapi ketika kita menjalani itu, ternyata kita bisa melalui penderitaan itu. Kita bisa keluar dari berbagai bentuk penderitaan yang kita awalnya itu asumsikan bahwa kita tidak sanggup melewati penderitaan itu. Nah, ini merupakan bagian dari perubahan juga. Atau dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan 8 kondisi duniawi, untung dan rugi, dipuji dan dicela, terkenal dan tidak terkenal, bahagia dan menderita, ini semua juga akan mengalami perubahan. Tidak ada orang yang selalu untung sepanjang hidupnya. Tidak ada orang yang selalu rugi sepanjang hidupnya. Tidak ada juga orang yang selalu bahagia sepanjang hidupnya. Dan tidak ada juga orang yang selalu menderita sepanjang hidupnya. Tidak semua juga orang menyukai kita, tetapi ada juga orang-orang yang menyukai kita. Dan kita lagi-lagi sebagai manusia biasa, seringkali yang lebih berkesan di dalam memori kita, di dalam batin kita, itu adalah perihal tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita selalu mengingat ada banyak orang yang tidak menyukai kita. Lalu kita melupakan ada segelintir orang yang menyukai kita. Kita ingat kita banyak mendapatkan penderitaan, tetapi kita lupa di jalan tadi ada orang yang senyum ketika melihat kita. Itu bagian dari perubahan juga, bagian dari kebahagiaan juga. Nah, ketika kita mampu melihat ini di dalam keseharian, maka disitulah pemahaman kita tentang anicca itu sudah bisa dikatakan sedikit meningkat. Daripada yang awalnya kita tidak mampu melihat segala bentuk perubahan ini. Dalam hal ini juga, perubahan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan usia tua, sakit, dan kematian. Bahwa kita tidak selamanya sehat, kita tidak selamanya muda terus, tidak selamanya juga rambut kita hitam terus,
Tidak selamanya juga kita hidup di dunia ini. Suatu saat juga kita akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari perubahan-perubahan ini, hal yang perlu untuk kita utamakan untuk menyikapi berbagai bentuk perubahan ini, seperti yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, itu adalah penerimaan. Kita harus bisa menerima realita bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu akan wajar mengalami perubahan, termasuk kehidupan kita, termasuk diri kita. Bahwa suatu saat kita akan mengalami sakit, kita akan mengalami tua, dan kita akan mengalami kematian. Maka di sini, ketika kita sudah tahu bahwa perubahan ini tidak bisa kita hindari, hukum tentang anicca ini akan terus berjalan, entah kita ada ataupun tidak ada di dunia ini, maka sekarang yang perlu untuk kita lakukan adalah bagaimana bisa menggunakan pemahaman kita perihal tentang anicca ini dengan sebaik-baiknya. Maka manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita tahu perihal tentang anicca, tentang perubahan, maka kemelekatan kita akan berkurang. Ini salah satu manfaat ketika kita mengembangkan persepsi tentang anicca-sanya, tentang perubahan. Kemelekatan kita akan jauh berkurang. Kemudian kita tidak akan lagi menderita karena perubahan itu sendiri. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada sebagian besar pengalaman atau peristiwa atau hal apapun itu yang berkaitan dengan perubahan yang membuat kita menderita. Saya ingat pernah menyampaikan contoh, ketika pasangan Anda yang awalnya itu Anda temui pertama kali itu sikapnya sangat baik sekali terhadap Anda. Anda ditreatment dengan baik, diperlakukan dengan baik. Tetapi menjelang beberapa waktu, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, tiba-tiba yang awalnya baik, pasangan Anda berubah menjadi orang yang tidak baik. Nah, ketika Anda menolak akan perubahan dari pasangan Anda itu, maka Anda akan menderita. Penderitaan Anda bisa jadi double. Ketika Anda mendapatkan perilaku yang tidak baik melalui jasmani misalkan, itu merupakan penderitaan yang pertama. Kemudian ketika Anda menolak akan pengalaman itu, realita itu, terjadilah penderitaan yang kedua melalui batin kita. Jadi seringkali diumpamakan seperti ketika kita tertusuk anak panah, kita bukan malah mencabut lalu mengobati luka dari anak panah itu. Justru kita malah mencari siapa yang menembakkan anak panah itu. Artinya kita tertusuk oleh anak panah yang kedua lagi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pemahaman tentang anicca yang bisa membawa kita kepada yang awalnya itu menjadi sumber penderitaan, menjadi kita tidak menderita, karena kita bisa menyikapi itu dengan bijak. Kita bisa menerima pengalaman itu. Kemudian apa manfaat yang paling tinggi yang bisa kita dapatkan ketika kita selalu mengembangkan perihal tentang anicca ini? Batin kita akan terbebaskan. Kita tidak akan tergoyahkan lagi oleh kondisi-kondisi duniawi, oleh apapun bentuk pengalaman hidup yang kita dapatkan. Karena kita mengetahui ada kebijaksanaan di sana, bahwa ini suatu saat juga akan mengalami perubahan. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah bagaimana memberikan sebab dan kondisi yang baik, supaya apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, ini bisa saya dapatkan dengan kondisi-kondisi yang sudah saya buat. Dengan kita mengupayakan hal yang demikian, saya rasa itu merupakan reaksi dan respon yang baik dari perubahan yang kita lihat, yang kita rasakan selama kita menjalani kehidupan ini. Dan tentunya ketika kita memahami perihal tentang anicca atau ketidakkekalan di dalam keseharian ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, setidaknya selama kita menjalani kehidupan ini,
kita tidak akan mendapatkan begitu banyak penderitaan daripada orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami perihal tentang adanya perubahan. Orang yang memiliki pandangan tentang ada sesuatu yang kekal, ada sesuatu yang solid yang tidak berubah, mereka akan jauh lebih banyak mendapatkan penderitaan daripada seseorang yang memahami perihal tentang adanya perubahan, tentang adanya ketidakkekalan. Dan ini akan membentuk satu pemikiran, satu mindset di dalam diri kita untuk bagaimana ketika saya menjalani kehidupan sehari-hari, hendaknya saya bisa memunculkan pemahaman dan pandangan perihal tentang anicca ini, ketidakkekalan ini. Tentu dalam hal ini, seseorang yang memahami perihal tentang anicca ini juga akan menjadi satu sebab, menjadi satu kondisi kita bisa maju di dalam praktek Buddha Dhamma. Karena dalam banyak cerita, dalam banyak teks-teks Buddhis yang bisa kita temui, seringkali juga Sang Buddha memberikan pengajaran kepada para siswanya berkaitan dengan meminta para siswanya untuk membentuk persepsi tentang aniccasanya, tentang ketidakkekalan. Seperti salah satu contohnya, salah satu biku yang diminta untuk menggosokkan kain yang awalnya putih. Kemudian kain itu digosok lalu menjadi kotor. Biku itu bisa mencapai tingkat kesucian karena dia melihat perihal tentang kain yang awalnya bersih, yang awalnya tidak ada noda, ketika digosok oleh tangan itu bernoda. Beliau bisa mencapai tingkat kesucian karena melihat perihal tentang anicca, adanya perubahan. Dan tentu kita yang melihat anicca dalam kehidupan sehari-hari ini tidak akan sebanding dengan orang-orang yang melihat anicca di dalam praktek meditasi. Karena dalam praktek meditasi kita akan jauh lebih bisa melihat perihal tentang anicca itu dengan lebih detail, dengan lebih jelas. Dimulai dari bagaimana kita melihat rupa kita, bagaimana kita bisa melihat wedana kita, perasaan kita yang terus berubah, bagaimana kita bisa melihat sanya, sangkara, dan winyana yang terus berubah dengan sangat cepat sekali. Itu bisa kita lihat dengan detail di dalam praktek meditasi. Karena dalam keseharian itu akan sangat susah. Bagaimana kita bisa melihat anicca itu secara detail itu akan sangat susah. Karena sekali lagi, yaitu disebabkan oleh pemahaman yang konvensional yang kita gunakan untuk menilai pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa, realita-realita yang kita dapatkan. Tetapi kalau dalam meditasi, kita diminta untuk melihat realita itu sebagaimana adanya. Tidak menilai, tidak menolak, tidak melekati, tidak menggenggam, melihat realita itu dengan jelas, dengan kebijaksanaan, sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi seperti kita sebagai manusia ini, kita dibentuk oleh 4 unsur. Ya, salah satunya adalah unsur tanah, yang dimana unsur tanah ini bisa kita temui seperti di tulang-tulang kita dan lain sebagainya. Atau dalam hal ini unsur angin. Jadi ketika kita memperhatikan misalkan keluar dan masuknya napas, di sana kita tidak lagi menggunakan ini napasku, ini adalah napas yang keluar, ini adalah napas yang masuk. Tetapi kita bisa melihat napas itu dengan pemahaman yang hakiki, dengan realita yang sebenarnya. Artinya melihat napas itu hanya sekedar sebagai napas, tidak memberikan penilaian, tidak berusaha juga untuk mengaturnya sesuai dengan keinginan kita, tidak juga menolak ketika napas itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini juga akan bisa kita korelasikan dengan pemahaman perihal tentang anicca, ketidakkekalan. Nah, yang ingin saya tekankan karena sudah mengangkat topik ini, perihal tentang bagaimana kita bisa melihat anicca di dalam keseharian,
Nah, tujuan saya menyampaikan hal ini adalah bagaimana supaya kita selama menjalani kehidupan ini itu tidak lagi menderita karena berbagai bentuk perubahan yang kita dapatkan selama kita menjalani kehidupan ini. Karena lagi dan lagi saya seringkali melihat ataupun saya juga seringkali merenungkan bahwa ada banyak hal yang berkaitan dengan perubahan ini yang membuat kita menderita. Ada banyak hal berkaitan dengan perubahan ini yang membuat kita tidak bisa berkembang. Ada banyak hal yang berkaitan dengan perubahan ini yang membuat kita itu tidak mampu untuk meningkatkan kualitas dari kehidupan kita. Dan nanti Anda bisa merenungkan kembali berkaitan dengan hukum dari perubahan ini, bahwasanya apakah benar perubahan ini sudah membawa banyak penderitaan selama saya atau selama kita menjalani kehidupan, atau justru Anda bisa atau Anda sudah mempraktekkan pemahaman, bisa melihat anicca di dalam kehidupan Anda. Dan semoga ya apa yang disampaikan ini bisa membawa kepada kebermanfaatan. Ya, setidaknya pemahaman kita perihal tentang anicca bisa untuk kita tingkatkan, supaya lagi dan lagi kita tidak menderita karena hukum dari perubahan ini. Justru yang perlu kita munculkan adalah bagaimana bisa menyikapi perubahan ini dengan bijaksana, bisa menerimanya, melihatnya sebagaimana adanya, lalu memunculkan reaksi dan respon yang baik dalam menyikapi perubahan itu. Nah, semoga Anda semua berbahagia. Saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.